Waktunya sudah bisa dilakukan. Resepsi dulu ya. Mulai. Sampai seniat ini. Emang sampai seniat ini ya? Mungkin orang-orangnya kayak biasanya lihatnya kayak gitu, bisnis case itu kayak orang-orang ekonomi, karena kan mereka udah biasa bisnis plan, bisnis. Sambil kenalan ya. Ya Ibu. Pascalis Pinobra Putra. Oh, halo. Yang koordinator ya masnya? Iya, oke. Mbak Safa, Auraya Bilkis. Aktilul Huda Mi'raj. Dominikus Axel Lintang Dati. Las Marian Joyce Gabriela. Arafah Pinian Elok. Rangga Satria Cahya Putra. Aisyah Maziatul Mutimah. Maaf ya kalau misalnya salah bacanya. Soalnya generasi sekarang kan susah-susah ya namanya ya. Shino Data Sabda Panutur. Shindunata Sabda Panutur. Ini sudah Mas Dominikus sudah ya? Enggak Kok suka ke ini ya? Ke double ya? kalau nyuruh bikin catatan kayak gini. Maria Harjo Pramesti. Cuma dibelah. Ailin Audia Ramadita. Sabrina Selvi Salafiani. Dinda Mufadatu. Ya suruh aja. Harus satu-satu. Raihana Azhara Kusmana, sorry. Rakadian Raditya Al-Ghafari. Ardelia Cahyaningrum. Chef Shelfamin. Graciana Subrata. Itu namaku nggak susah. Sabrina Selvi Salafiani. Kok saya nggak ada ya? Sudah belum sih? Sudah kan? Karisa Andeta Tifara. Akila Maulidia. Aurel Nandarismaya. Ahmad Lutfi Fatullah. Ini sudah ya Mbak Maria ya? Sudah ya? Karisa Arsalti Indiani. Maulidia Vini Dara Anjiza. Nadifa Ardelia Hasna Putri. Regina Makayo Arila. Theodora Elisia Agustina. Aisyah Mazi Datul Mutia. Tadi sudah ya? Sudah ya? Muhammad Amir Wijaya. Azari Aulia Zahra. Sabihisma Kaya Sandi. Agnes Kirana Pramesti. Akila Khaira Rizki. Eufrasia. Namanya Eufrasia. Itu ada nama obat Eufrasia tau nggak? Nggak tahu ya. Di Jerman ada namanya Eufrasia. Bapak ibunya dari Jerman. Oh, nama baptis. Oh iya, pantesan kalau di Jerman kan memang anu ya, apa namanya? Kristen Katolik ya, jadinya pakai itu. Nama obat Di baptis itu Katolik Anissa aja. Jasmine Prasinda. Tahu. Kristen juga temanku ada. Sofia Angelin Tanoto. Langsung bilang Katolik. Siti Humairah Yasha. Mutia Cindy Pratiwi. Anin Ditya Masih Maniza nama baptis Kilana. itu siapa? Jennifer Aurelia Angelica. Aisyah. Itu kayak Bintang nggak jelas. Mata. Cuma gitu doang. Latar belakangnya lebih banyak. Arafah Kimiat Elok. Kak. Ya aku kirim deh ke grup. Gak apa kan? Saskia Nadine. Bukan punya. Aisyah Nahda Sakina. Ya, Dua-duanya. Nadifa Ardelia Hasna Putri. Wahyu Devian Sema Ardena.
Amin Bitar Mahiza Kirana. Aisyah Mazidatul Mutia. Sudah ya? Iya. Yang solusi Bapak udah Abdul belum? Wijaya. Solusi Udah ada yang Narendra Satyo Aji. Neva Felicia Azmi. Zoreta Yusyani. hadir. Isna Widya Ditama. Wahyu Riani Novita Kartika Sari. Meyadika Hidayatama. Anissa Kumarati. Almadinah Nur Khalila. Sudah ya? Nadira Koroto Ain. Natania Farah Adelia. Aksel sudah, Hilda sudah. Konita Fahira Ramadhani. Wahyu Devian Sukma Ardana. Sudah. Faik Chandra Adimas Putra. Oke. Kelas isu. Aisyah juga sudah. Zakius Wanto. Kadang kelas isu absennya berkali-kali. Arya Bismantaka. Ya. Oke, semuanya ada. Itu kan ada 90 tadi karena banyak yang double ya. Nanti saya lupa lagi kok, tapi cuma mau tahu aja nama-nama sekarang kayak apa. Oke, teman-teman sudah siap? Ada yang belum aku. Ya, ada yang belum dipanggil? Hah? Siapa? Adelia Putri. Belum absen. Tapi udah absen. Belum dimuat ulang. Belum Oh, dimuat ada ya, Mbak? ulang. Ulang coba. Belum dimuat ulang. Coba. Ulang ya. Oh, mungkin ya. Oh, sekarang sudah. Oke, kok Mbak Adelia Putri ya? Oke. Ya, karena tadi agak terlambat ya, maaf saya agak terlambat dipanggil WD dulu. Oke, sekarang kita akan balik ke kuliah kita. Tadi sudah kuliah pagi ya? belum. Oh belum, berarti masih semangat ya, masih belum ngantuk ya. Udah sarapan belum? Ini emang agak panas apa gimana ya? Coba. Jadi ini ibu. Emang ada yang bentar-bentar sedikit ya, Bu? Oke deh, kalau gitu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang teman-teman di kuliah kita, pertemuan ke-10 kuliah biologi molekuler gitu ya. Oke, udah kenal semua ya sama saya ya? Dan pernah ketemu di SDM praktikum ya? Oke, kalau gitu nggak usah perkenalan, kita langsung aja. Hari ini kita akan membahas tentang regulation of gene expression gitu. Setelah minggu-minggu lalu sudah belajar tentang apa aja? Transkripsi, translasi gitu ya. Dogma, sentral dogma. Teman-teman udah sangat paham gitu ya di biologi molekuler. Praktikum juga udah belajar di dry lab juga ya. Udah tahu kodenya kalau DNA itu apa? Kode DNA. ATGC, adenin, timin, guanin, sitosin. Kalau misalnya yang RNA, AUGC, AUGC, adenin, urasil, guanin, sitosin. Gitu ya. Stop codon, apa stop codon? TAG, A, kalau codon A, U, G. Kok stop itu stop, start codon maksudnya. Stop codon ada berapa? Ada apa aja? UAG, UAA, UGA. UGA. Itu di manusia ya. Kalau di organisme lain mungkin beda. Oke, berarti itu ya sekilas refreshing yang harus teman-teman ingat, jangan sampai salah. Itu gampang banget kalau ada pertanyaan kayak gitu berarti bonus ya. Berarti dosennya baik kasih bonus gitu. Oke, hari ini kita akan membahas tentang regulation of gene expression. Bagaimana gene itu bisa diregulasi, diatur ekspresinya di dalam tubuh suatu organisme. Kita akan membahas tidak cuma di manusia, tapi juga kita akan mempelajari dari single cell organism, yaitu prokariot gitu ya. Prokariot, kemudian eukariot. Kenapa harus dari prokariot dulu? Karena dia yang lebih simpel daripada yang di eukariot. Eukariot itu multicellular organism, jadi pasti dia akan lebih punya banyak
regulasi gitu ya, pengaturannya akan lebih kompleks. Makanya kita akan belajar dulu yang simple-simple dulu. Oke, ini ya, jadi outline-nya kita harus bisa membedakan nanti bagaimana sistem regulasi gen ekspresi di prokariot dan di eukariot. Kemudian yang kedua harus bisa menjelaskan dong yang di prokariot seperti apa itu sistemnya. Nanti kita akan belajar yang namanya operon gitu ya, lap operon dan tryptophan operon setidaknya. Kemudian juga untuk yang eukariot gitu, kita harus juga satu persatu pelajari. Nanti akan ada banyak yang bagian eukariot. Jadi stay tune, jangan ngantuk waktu itu karena layersnya ada banyak gitu ya. Kalau misalnya ngantuk boleh nanti minum air, saya juga bawa air. Kalau misalnya kering boleh diminum, boleh ngemut permen misalnya boleh. Kalau mau izin keluar cuci muka juga nggak apa-apa gitu. Terima telepon boleh tapi mungkin nanti di luar gitu ya. Jadi HP dan juga tab ataupun komputer itu nanti untuk laptop untuk proses pembelajaran aja. Oke, sepakat ya? Oke, seperti disepakati di kesepakatan biologi molekuler lecture yang lain. Oke. Nah, ini tadi sudah di refresh gitu, sentral dogma bagaimana DNA itu kodenya, semua kode yang ada di organisme itu dituliskan di DNA gitu ya, sudah ada kode-kodenya. Kemudian ini akan menjadi RNA, terekspresi menjadi gen RNA gitu ya, bisa nantinya ditranslasi menjadi protein. Nah, protein ini adalah unit fungsional terkecil dalam suatu organisme ya. Jadi DNA tok itu tidak akan ada perubahan apa-apa, RNA juga tidak akan ada fenotip apapun gitu. Tapi harus jadi protein dulu. Harus jadi protein dulu untuk bisa menentukan fenotip suatu organisme gitu ya dalam sel. Nah, tapi DNA untuk di semua organisme itu tuh ada beda-beda atau sama? Kalau misalnya di manusia gitu, DNA-nya sama nggak dari seluruh sel yang ada di tubuh manusia? Sama ya. Kita punya set kromosomnya sama di seluruh sel kan? Berapa? 46 23 pasang. 23 pasang karena diploid jadi 46 gitu ya. Oke. Tapi lah kok misalnya kalau misalnya semua kromosom itu tuh sama, tapi bagaimana kita bisa kebutuhan dari sel itu kan beda-beda ya. Ada kebutuhan sel tulang, sel darah, sel pencernaan, sel otak itu beda semua ya. Berarti kan ada protein yang terekspresi secara berbeda dalam sel-sel tersebut ya. Ada fenotipe yang berbeda. Nah, ini diatur oleh melalui regulasi ekspresi gitu. Dan secara definisi, regulasi ekspresi gen ini adalah berkaitan dengan bagaimana diaturnya proses inisiasi dari transkripsi. Karena sebelum ke protein itu kan berarti DNA kode tadi yang sama harus jadi RNA gitu ya. RNA itu ekspresinya juga tadi berbeda-beda di setiap sel gitu. Sehingga proteinnya nanti bisa beda-beda. Gitu ya. Jadi RNA ini masih mediator ya, masih tengah-tengah produk pertengahan. Jadi belum jadi fenotipe, tapi dia juga udah diatur keberadaannya. Oke, kalau di prokariot itu single cell ya, lebih simple. Dia apa? Meregulasi ekspresi itu, ekspresi dari gen, itu utamanya adalah untuk merespon dari sinyal-sinyal yang ada di environment. Misalnya ada keberadaan nutrisi, dia akan merespon itu. Ada keberadaan panas, dia akan merespon gennya untuk menghasilkan protein-protein yang mungkin memanfaatkan panas atau mungkin melindungi tubuhnya dari panas kayak gitu ya. Sedangkan kalau eukariotik ya, di multicellular organism dia lebih kompleks kebutuhannya. Tidak hanya merespon di environment aja, tetapi juga untuk proses homeostasis atau mempertahankan keseimbangan dari tubuh gitu kan. Entah itu sel numbernya yang harus dipertahankan jadi tidak terlalu sedikit dan juga tidak terlalu banyak gitu ya. Kalau sel numbernya terlalu banyak nanti jadi apa? Kanker. Kalau kemudian mati secara belum waktunya mati tapi dia mati gitu, lebih banyak mati, jadinya apa? Rusak. Terus habis itu misalnya aging gitu ya, sel kulit yang harusnya masih baik tapi udah jadi buruk kan, jadi aging gitu ya. Nah, di eukariot itu ekspresi gen tidak hanya untuk merespon dari
lingkungan, tetapi juga untuk menjaga homeostasis. Dalam single cell organism ya, dia harus merespon lingkungan tadi secara cepat gitu. Dan di sini kita harus tahu kalau misalnya prokariot itu masa hidup atau half life dari mRNA yang diekspresikan itu sangat cepat gitu ya. Kenapa coba? Kenapa? Sementara kalau di eukariotik mRNA itu membutuhkan proses yang panjang ya. Kan mRNA itu nggak cuma dari DNA kemudian jadi RNA aja kan, tapi ada proses apa aja? Splicing, kemudian nambahin cap, ada lagi nambahin poly A tail gitu ya. Baru nanti diekspresikan jadi mature mRNA sehingga dia bisa ditranslasi. Kalau di prokariotik perlu nggak proses itu? Enggak. Nah, karena begitu dia diekspresi jadi mRNA, dia akan buru-buru langsung didatengin ribosom untuk ditranslasi gitu. Jadi ketika sudah ditranslasi ya sudah mRNA-nya selesai tugasnya, dia akan didegradasi, didaur ulang gitu. Dan yang lain lagi kalau di single cell organism kompartemennya ada berapa? Inti sel sama sitoplasmnya gimana? Menyatu kan, tidak ada dinding inti sel gitu. Sementara kalau misalnya di eukariotik ada kompartemen kamar-kamar. Untuk mentranskripsi dia di mana? Nukleus. Di inti sel. Setelah di inti sel dia harus di Sitoplasma. jalan ke sitoplasma, harus keluar kan, entah itu dari pori-pori dari nukleus dan melalui proses transport dan lain sebagainya ya, panjang ya. Nah makanya mRNA-nya butuh half life yang lebih lama ya kan, lebih panjang, harus ditransport dulu, tidak seperti di prokariotik. Oke, kemudian kalau tadi sudah dibahas ada intron, ada exon, sehingga harus ada proses splicing. Yang dihapus intron atau exon? Intron. Exon yang akan diekspresikan gitu ya. Itu harus tahu, nggak boleh terbalik. Sementara kalau prokariotik ada nggak intron exon? Enggak ya, karena tadi setelah ditranskripsi langsung datang ribosom untuk kemudian mentranslasi. Jadi tidak perlu ada proses splicing. Oke, sekarang kita akan mempelajari satu sistem di prokariotik yang penting untuk regulasi ekspresi gen, atau ini adalah satu contoh bagaimana prokariot itu merespon lingkungan, mengatur ekspresi gennya sesuai kebutuhan. Ada suatu sistem namanya operon. Operon itu apa? Operon adalah koleksi dari gen-gen gitu ya, koleksi yang pengaturannya itu tuh jadi satu gitu. Gen A, B, C tapi diatur oleh satu hal, satu switch. Kalau lampu berarti dia Satu saklar. seri apa paralel? Seri gitu ya. Satunya mati lampunya, ya yang lain mati gitu ya. Nah ini juga seperti itu operon. Jadi satu gen tapi beberapa gen, kumpulan dari gen yang diatur oleh satu sistem. Nah yang jadi switch on and off-nya tadi kalau itu lampu kan saklar ya. Ini apa kalau di sini? Operon ini punya promoter. Promoter itu apa? Kemarin waktu proses transkripsi sudah dijelaskan kan ya? Iya. Untuk apa sih sebenarnya promoter? Memulai proses replikasi. Transkripsi. Dia tempat duduknya RNA polimerase gitu. RNA polimerase itu apanya? Enzim yang bertanggung jawab untuk memulai transkripsi. Jadi ini harus ada syarat utama ya, tempat duduknya, tempat dia kerja itu harus ada promoternya dulu. Oke, nanti kita akan lihat gimana ininya. Nah, karena dia tuh cuma ada satu promoter dan dia lampu seri ya tadi ya, kayak lampu seri, dia kalau misalnya ditranskripsi akan membentuk suatu transkrip yang namanya polycistronic. Nah, polycistronic transcription. Yaitu apa? Multiple genes tapi dia menjadi satu mRNA. Jadi mRNA-nya cuma satu aja karena promoternya cuma satu. Gitu. Nah, ini struktur dari operon seperti ini. Ada apa aja? Ini ya gambarnya. Yang pertama, yang paling penting adalah promoter sites. Itu untuk tempat duduk atau tempat
berikatan dengan RNA polimerase. Jadi ini kan DNA ya, DNA itu ada region promoter gitu, ada daerah promoter, kursinya si RNA polimerase itu. Kemudian ada operator di depan promoter ini untuk apa? Untuk dia nanti diduduki oleh repressor. Repressor ini berupa protein gitu ya, atau molekul yang nantinya bisa menghentikan proses transkripsi. Kalau misalnya si repressornya itu duduk di operator, gitu. Itu semacam brake gitu ya, semacam rem. Kalau misalnya di kendaraan itu remnya adalah repressor yang akan duduk di daerah operator. Kemudian ada several structural genes. Jadi ada genes A, B, C gitu, tadi multiple genes yang jadi satu dalam satu aturan. Dan ada terminator gitu. Ada terminator untuk menghentikan proses transkripsinya. Selain itu ada juga di luar dari operon. Jadi operon itu cuma 4 ini ya, promoter, operator, gen ABC ini atau ABCDE terserah sampai berapa, ada terminator gitu ya, 4 struktur utama. Tapi di luar dari operon itu misalnya ada aktivator binding site, ada regulatory sequence yang lainnya yang nantinya bisa mempengaruhi kerja dari operon ini. Switch on and off operon ini juga bisa dipengaruhi. Selain itu, misalnya ada protein lain ini, protein repressor tadi sudah disebutkan ya sebagai brake-nya yang nanti duduk di operator. Co-repressor, nah namanya co, berarti dia duduk di mana? Samping. Co-repressor itu duduknya di operator juga apa enggak? Iya. Iya, ada yang iya? Ada yang pendapat tidak? Jadi dia tidak duduk di daerah operator ya, tapi dia akan berikatan sama protein repressor yang lain. Dia cuma sebagai pendukung gitu untuk jadi brake-nya tadi, brake-nya transkripsi. Kemudian ada inducer atau molekul ini nanti bisa berikatan misalnya di regulatory sequence yang aktivator binding site itu tadi. Dia ada di luar operon tapi bisa mempengaruhi kerja dari operon. Di sini jelas? Ada pertanyaan? Belum? Kita lanjut. Ada 2 jenis operon yang ada di prokariot. 2 jenis ini yang pertama adalah inducible operon dan yang kedua adalah repressible operon. Nah ini sesuai sama namanya aja ya, inducible berarti dia bisa diinduksi, bisa distimulasi untuk kemudian jadi on gitu. Operonnya tuh on atau transkripsinya bisa jalan dengan cara diinduce. Yang repressible selainnya atau sebaliknya dia berarti posisinya itu tuh selalu on dan dia harus di off kan oleh sistem operon ini. Oke? Bedanya apa? Ya tadi sesuai nama. Dan yang kedua kalau misalnya inducible operon karena dia perlu di-induce, status awalnya berarti dia off. Dia akan on kalau misalnya di-induce sehingga terjadi proses transkripsi. Kalau yang repressible berarti status awalnya adalah on dan dia butuh sinyal untuk kemudian menjadikan dia off. Gitu. Karena kalau misalnya yang inducible itu karena dia itu selalu off ya, biasanya dia berperan dalam proses-proses katabolik. Katabolik itu apa? Proses untuk pemecahan ya dalam metabolisme. Sementara yang repressible sebaliknya, dia pada proses anabolisme atau pembentukan suatu molekul pada sistem metabolisme. Kita akan lihat contohnya sebagai berikut. Yang pertama yang inducible operon. Contohnya adalah lac operon. Lac itu laktosa gitu, laktosa operon. Ini adalah suatu sistem operon yang mengatur metabolisme dari laktosa gitu. Laknya itu laktosa ya. Nah, dia seperti apa? Strukturnya adalah seperti ini. Ini ya, lac operon itu tadi ya. Ingat-ingat cuma dari promoter tadi. Strukturnya ada promoter, ada operator, ada gene, dan ada terminator. Udah, itu operonnya. Tapi ada juga regulatory elemen yang lain gitu ya. Nah, regulatory elemen yang lain ini ada di luar operon. Tapi dia nih ya, di luar operon tapi dia
mempengaruhi kinerja dari operon. Karena apa? Misalnya ini, pada lak operon dia punya regulatory elemen yang mengatur untuk transkripsi dan translasi LAC-I. LAC-I ini adalah suatu regulatory protein yang nantinya bisa berikatan dengan laktosa. Gitu. Berikatan dengan laktosa untuk kemudian menyebabkan sistemnya itu on. Kalau misalnya laktosanya itu tuh ada gitu ya, itu sistemnya bisa on karena laktosa akan berikatan dengan inhibitor. Ulangi ya, jadi di lak operon ini dia punya sistem regulatori yang lain. Ini ada promotor lain gitu ya di luar promotor operon yang nantinya akan mentranskripsi dan mentranslasikan LAC-I regulator protein. Ini protein apa? Ini adalah protein sebagai yang bekerja sebagai repressor. Repressor tadi berarti duduknya di mana? Di operator kan? Repressor itu break ya, suatu rem gitu ya. Dia duduknya di operator. Kalau ada remnya, maka tidak bisa terjadi transkripsi, betul? Kalau ada laktosa gitu ya, laktosa present di dalam environment itu, ada laktosa yang tersedia, maka laktosa ini akan bind ke LAC-I ini, ke repressornya ya. Sehingga apa? Repressornya sudah terikat sama laktosa, promoternya ini akan bebas melakukan transkripsi gitu, nggak ada rem di bagian operator ini ya, make sense ya? Sehingga apa? Nanti akan terjadi transkripsi dari structural genes yang terdiri dari leg Z, leg Y, dan leg A. Ini ada 3 enzim penting di lak operon. Dia akan tertranskripsi dan juga tertranslasi menjadi enzim-enzim yang penting untuk metabolisme dari laktosa. Oke. Coba diamati dulu. Jelas atau tidak? Oke, jelas ya. Jadi kalau ada laktosa, dia bakal mengikat ke repressornya gitu, sehingga switchnya bisa on, switch dari lak operon itu. Nah, penemuan lak operon ini sempat mendapatkan penghargaan dari Nobel Laureates di tahun 1962 gitu. Dan di sini tadi 3 genes yang ditranskripsi dan ditranslasi oleh sistem operon ini ada 3, yaitu beta-galactosidase. Itu enzim apa? Ada yang tahu beta-galactosidase itu apa? Memecah galaktosa. Nama sesuai namanya? Apa? Oksidasi galaktosa. Galaktosa jadi apa? Glukosa, maltosa. Ada yang punya ide dari namanya aja? Galaktosidase. Sidase itu kan berarti enzim ya, ase-asenya itu Monomer. galaktosidase. Dia ada laktonya, berarti berkaitan sama laktosa ya. Laktosa itu kalau didegradasi jadi apa di metabolisme? Galaktosa sama glukosa gitu kan. Nah, ini berarti enzim yang untuk mendegradasi laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Betul. Jadi ini penting ya untuk metabolisme laktosa. Kalau permease namanya. Pernah dengar permeable kan? Permeable gitu. Permeable itu berarti bisa apa? Tembus dari dari sel membran dan dari membran ya biasanya dari membran, dari kompartemen di dalam sel gitu. Jadi permease ini juga untuk metabolisme sehingga laktosa tadi bisa ditransport gitu ya. Dan ada transasetilase. Kalau transasetilase dia akan menambahkan struktur asetil gitu ya ke beta-galaktosidase. Hanya saja setahu saya ini belum jelas gitu apa yang menyebab, apa efek dari penambahan asetil grup
ke beta galaktosidase itu belum terlalu jelas. Tapi yang jelas 3 gene ini sangat penting untuk proses metabolisme laktosa. Ya. Oke. Oke, jadi ini udah tahu tadi seperti apa. Dan lac operon ini jadi ada regulasinya gitu. Diregulasi secara negative regulation sama positive regulation. Yang negative regulation itu tadi ya, yang udah kita lihat tadi, ada LAC-I itu yang diproduksi, yang akan berfungsi sebagai repressor gitu. Repressor dia akan binds ke daerah operator, berikatan dengan operator, sehingga nanti akan bekerja sebagai brake, sebagai rem. Nantinya RNA polimerase kalau ada LAC-I ini nggak bisa maju untuk menginisiasi transkripsi. Tapi kalau misalnya yang positive regulation, sebaliknya inducernya itu adalah tadi laktosa atau ada juga IPTG. IPTG ini laktosa sintesis yang biasanya digunakan untuk penelitian pada yeast, pada bakteri gitu ya, untuk penelitian tentang lac operon ini. Nah ini IPTG-nya ini atau laktosanya dia adalah sebagai positive regulator, sehingga dia bisa binds ke repressor yang tadi LAC-I ya, sehingga bisa menginduksi terjadinya proses transkripsi oleh RNA polimerase. Oke, di sini simple ya, jelas ya. Yang mengerem adalah LAC-I, yang menginduksi adalah apa? Laktosa, gitu ya. Nah ini. Bener kok. Ini ya gambarnya. Kalau negative regulator ini LAC-I-nya tertranskripsi, tertranslasi jadi aktif repressor. Repressornya bisa berikatan dengan operator, sehingga RNA polimerasenya nggak bisa melanjutkan proses transkripsi. Positive regulation, kalau misalnya ada laktosanya berikatan dengan repressor tadi, LAC-I, sehingga terjadi perubahan konformasi enzim atau protein repressor ini jadi tidak bisa berikatan dengan operator gitu, karena dia udah nggak cocok kan sisi aktif binding site-nya, sehingga apa? Promoter bisa diduduki oleh RNA polimerase dan memulai proses transkripsi 3 gen yang terlibat di lac operon tadi, beta galaktosidase, permease, dan transacetilase. Jelas ya? Jelas nggak? Kok diem? Jelas nggak? Jelasin dong. Oke, baik. Jadi regulasi itu ada 2. Yang pertama negatif sama yang kedua positif. Yang negatif itu dia itu serangan penghambat RNA polimerasenya tidak berjalan seperti itu oleh aktif repressornya. Namanya LAC-I itu dia. Kemudian yang positif itu karena ada laktosanya itu maka jadi aktif sehingga berjalan. Repressornya diinaktivasi. Iya, karena LAC-I-nya mengikat laktosa sehingga polimerase bisa dan transkripsi. Kenapa kok polimerasenya berikatan terus habis itu apa yang terjadi? Repressornya. Repressornya kena. Oke, itu ya, jelas ya. Ada satu regulasi lain gitu. Tapi kita harus ingat tadi, laktosa itu adalah kunci dari on-nya lac operon gitu ya.
Nah, sekarang gimana kalau misalnya ada glukosa? Glukosa sama laktosa lebih disukai mana sih sebenarnya oleh sel itu sebagai sumber energi? Glukosa. Kita lebih suka glukosa juga kan ya. Kalau jajan kopi, sukanya kopi pahit apa kopi gula aren? Kopi pahit. Udah pada melek diabetes ya, bagus. Ya, tapi rasanya lebih enak ya kalau misalnya manis ya. Glukosa gitu, yang simple sugar. Sama di E. coli misalnya, E. coli itu lebih prefer glukosa daripada laktosa. Kalau laktosa itu kan butuh metabolisme ya tadi oleh beta galaktosidase untuk dipecah jadi galaktosa sama glukosa gitu. Jadi yang lebih ready, lebih cepat itu untuk jadi sumber energi kan glukosa. Maka di sini glukosa berperan sebagai katabolite repressor. Gitu. Ada mekanisme katabolite repression. Kalau misalnya ada glukosa, laktosanya tidak dipilih gitu ya. Karena kenapa? Karena ketika ada glukosa, lakoperon itu akan menjadi lemah switch on-nya gitu. Dia switch on tapi lemah gitu, ogah-ogahan untuk jadi on. Karena tubuh nggak butuh gitu, nggak butuh keberadaan beta galaktosidase tadi gitu kan. Untuk mendegradasi laktosa tuh tubuh nggak butuh karena sudah ada glukosa. Ngapain aku butuh beta galaktosidase untuk susah-susah bekerja memecah laktosa seperti itu karena sudah ada glukosa. Make sense ya? Nah, ini mekanismenya kayak apa? Karena ternyata ketika kita itu atau E. coli ya di sini sistemnya itu tuh dalam kondisi high glucose, banyak tersedia glukosa, dia akan mengaktifasi suatu enzim penting yang bertugas untuk merubah ATP menjadi CAMP. ATP itu apa? Adenosin trifosfat. Kalau CAMP adalah cyclic adenosine monofosfat. Ini derivat dari ATP gitu ya, yang berperan juga untuk proses metabolisme. Itu ada peran penting dari CAMP. Nanti kita akan lihat. Kalau misalnya glukosanya itu rendah, nah tubuh akan mengirimkan suatu sinyal lapar gitu, sinyal lapar, hunger signals untuk kemudian adenilat siklase itu aktif merubah ATP menjadi CAMP. Buat apa sih CAMP ini? CAMP itu adalah nanti dia akan bisa berikatan dengan protein lain yang namanya CAP, Catabolite Activator Protein. CAMP yang berkompleks dengan CAP ini ya, nih berkompleks ini, dia akan apa? Dia akan berikatan di daerah promoter dari operon, di daerah promoter untuk meningkatkan stabilitas dari RNA polimerase. Jadi semacam dia itu mendukung supaya RNA polimerase bisa berikatan dengan stabil di area promoter. Kalau dia berikatan dengan stabil ya di area promoter, inisiasi transkripsi jadi lebih efektif gitu. Jadi lebih berjalan kencang. Syaratnya apa? Syaratnya harus ada CAMP yang tersedia. CAMP tersedia kalau apa? Kalau tubuh itu butuh dalam kondisi low glucose. Ya, kalau high glucose ya udah males, nggak usah ada CAMP gitu, udah cukup gitu, tidak perlu melakukan transkripsi dari lakoperon ini tadi. Di sini jelas? Jelas ya? Oke, nanti tak minta review. Iya, jadi ini CAMP itu akan berikatan dengan CAP membentuk suatu kompleks yang nantinya dia akan duduk di area promotor. Ini yang kuning tuh promotor dari lakoperon tadi ya. Kemudian dia akan menjaga stabilitas dari RNA polimerase. Nah, maka dari itu ada 3 skenario di sini. Kalau misalnya E. coli itu berada dalam kondisi glukosanya itu ada high glucose gitu ya, berarti tadi dia nggak perlu mengonkan lakoperon ini kan. Dia sudah ada sumber energi yaitu glukosa. Dia tidak perlu metabolisme laktosa. Nah, maka CAMP tidak diproduksi. CAMP dan CAP tidak
nempel di area promoter gitu. Sehingga apa? Kalau nggak ada laktosa tadi, represornya juga akan dengan bebasnya nempel ke area operator gitu ya, menjadi brake atau rem, sehingga nanti tidak ada gen yang tertranskripsi. Gen untuk beta galaktosidase dan kawan-kawan ini tidak terproduksi. Skenario kedua, kalau misalnya ada glukosa gitu ya, ada glukosa tapi punya laktosa. Jadi kan mungkin di environment itu ada glukosa yang udah ready, tapi ada juga laktosa gitu kan. Glukosanya ini kan akan membentuk apa? Ini CAMP masih belum merespon gitu ya, karena ada glukosa, CAMP tidak diproduksi. Tapi laktosanya dia akan nempel ke area represor gitu, sehingga akan terjadi transkripsi tapi sedikit saja. Karena masih ada glukosa gitu kan, kebutuhannya tidak banyak untuk metabolisme laktosa. Skenario ketiga, kalau nggak ada glukosa dan satu-satunya sumber energi adalah dari laktosa, maka CAMP akan berikatan dengan cap di area promoter untuk menstabilkan polimerase. Yang kedua, laktosa tadi akan berikatan sama represor sehingga polimerase bisa bebas untuk melakukan transkripsi dari gen beta galaktosidase tadi, sehingga laktosanya bisa dimetabolisme untuk menjadi sumber energi gitu. Ya, diresapi dulu sambil ada yang jelasin dong, satu orang. Siapa ya? Siapa yang mau jelasin? Ada yang mau jelasin? Apa? Kalau Laktosa bisa bikin? ada glukosa, Aku bisa bikin ada sih. glukosa tapi tidak ada Bikin laktosa, kan jalan gitu. No. Ada glukosa dan ada No laktosa. glucose. Itu Berarti dia bisa nempel sama dia enggak ini dong. Karena kenapa? Tapi dia bisa nempel ke ini Promotor. promotornya. CAMP-nya. Terus dia ini Camp itu bisa kalau mengaktifasi si nempel represornya. glukosa, Jadi dia represornya ada represornya itu bisa ada dihentikan. misalnya, terus karena camnya itu nggak diproduksi, makanya kalnya nggak bisa Represor diapain? Iya. terus karena Bentar. itu juga laktosanya nggak ada, jadi reseptor bisa nempel ke operator yang bebas, jadi transkripsinya nggak berjalan. Iya. Terus Oke. Kalau ada glukosa tapi ada laktosa sedikit. Jadi kalau misal ada glukosa tapi ada laktosa juga sedikit, itu nanti glukosanya kan nggak bakal menyebabkan tidak adanya produksi CAMP. Jadi CAMP nanti nggak bisa nempel ke promoter. CAMP nggak bisa nempel ke promoter. Terus walaupun ada laktosa, nanti dia itu kan laktosanya bakal berikatan dengan lag I. Lag I ini nanti dia itu kalau misalnya udah berikatan dengan laktosa, dia nggak bisa berikatan ke operator. Jadinya dia itu nanti sebenarnya bisa RNA polimerase bisa jalan, cuma gara-gara si ininya nggak stabil, si operannya ini nggak stabil, jadinya nanti hasilnya juga sedikit gitu. Karena polimerasenya tidak kuat gitu, jadi dia tertranskripsi tapi tidak banyak. Sip. Satu lagi. Nah, ada lagi Mbak yang mau jelasin? Apa ya? Gimana Mbak? Mbak yang jelasin kalau ada glukosanya tidak ada, tapi adanya laktosa. Semisal glukosanya tidak ada tapi laktosanya ada, nanti CAMP-nya akan terproduksi. Oh, diproduksi. Sehingga CAMP-nya bisa berdekatan dengan operator. Kemudian stabilitas polimerase tinggi, sehingga polimerase itu bisa bebas melakukan transkripsi untuk
untuk menghasilkan beta galactosidase untuk metabolisme dari laktosa. Betul. Sudah paham ya? Oke, paham ya? Sip. Makasih yang sudah menjelaskan. Ini ya kayak gini ya. Nih CAMP itu akan nempel ke RNA polimerase dan menyebabkan stabilitas polimerase yang baik. Sementara kalau ada LAI, dia itu tidak tertranskripsi ya, RNA polimerasenya tidak bisa nempel. Oke. Sekarang di sisi yang lain ada represi beroperon, yaitu triptofan operon contohnya. Salah satu contohnya. Triptofan operon ini berperan untuk bukan memetabolisme ya, tapi mensintesis triptofan gitu. Untuk pada proses anabolic pathway. Triptofan itu apa sih? Asam amino. Jadi dia penting untuk proses-proses dalam tubuh ya, untuk pembentukan protein juga kan dari. Nah, di sini yang mengatur adalah represi beroperon gitu. Represi beroperon itu berarti ketika dia itu tuh ada triptofan atau gene produknya itu tuh present ya, tersedia, maka dia akan switch off posisinya. Nah, dari triptofan operon ini punya beberapa struktural genes, yaitu EDCBA. Jadi ada 5. Kalau tadi lakoperon ada 3 aja, kalau ini ada 5. Ya. Kalau misalnya di sini triptofan operon positive regulationnya itu malah justru tidak membutuhkan adanya triptofan yang present gitu ya, karena triptofan yang present itu akan meregulasi secara negatif sehingga mematikan operon signalnya. Ini gambarnya, ya. Di sini ada regulator lain gitu di luar triptofan operon, yaitu triptofan repressor gitu ya. Kalau misalnya sementara yang ABCDE ini adalah pembentuk untuk triptofannya gitu. Kalau misalnya triptofan itu tuh tersedia di dalam medium atau sudah diproduksi, tadi kan memproduksi ya, sudah tersedia, dia akan berikatan sama triptofan repressor ini sehingga dia akan bisa duduk ke area promoter dari triptofan. Beda kan yang tadi ya? Kalau misalnya tadi lakoperon itu tuh menghambat, kalau yang ini triptofannya malah yang menghambat. Gitu. Lakoperon tadi bukan menghambat tapi malah menginduksi karena bisa berikatan dengan repressornya. Kalau ini karena dia berikatan, yang tadinya nggak cocok, ini konformasinya jadi malah bisa cocok untuk ke area promoter. Gitu. Gampang ya? Ya, jadi kalau misalnya jenisnya on, kalau tidak ada triptofan, kalau misalnya off, kalau triptofan sudah diproduksi. Nah, ini penting untuk apa? Menjaga supaya yang ini kita cuma sampai jam berapa ya? 10 ya? Oke. Kaget, kirain cuma sampai 9.40. Oke. Ini ya, jadi triptofannya itu bisa ngerem gitu. Kalau misalnya tubuh sudah punya nih triptofan, kita nggak butuh lagi, maka triptofannya bisa mengerem produksi triptofan itu sendiri. Semacam negative feedback regulation gitu ya. Oke, di situ prokaryotik. Jelas ya? Berarti kalau triptofan tersedia, dia kan ikatan sama triptofan repressor. Terus dia duduk di area promotor, terus triptofannya ya. Sekarang kita akan mulai ke tahap yang lebih rumit atau sebenarnya rumit sih, tapi banyak gitu ya poin-poinnya. Mungkin juga tidak akan bisa dibahas secara detail, tapi setidaknya teman-teman ada gambaran gitu secara umum seperti apa regulasi di eukariotik. Oke, jadi kalau di multicellular organism seperti yang tadi kita bahas, bahwa dalam setiap sel itu punya DNA yang sama, tetapi ekspresinya bisa beda-beda ya sesuai kebutuhan, gitu ya. Dan bisa dipengaruhi oleh external signals maupun internal signals. Yang tujuannya adalah untuk menjaga proses homeostasis. Nah, misalnya ini ada 3 jenis sel atau lebih lah ini di sini ya.
Ada muscle cells, pancreas cells, dan ada blood cells. Pankreas sendiri punya tipenya 2 gitu kan, alpha beta. cells sama beta cells. Kalau blood cells ada white cells, ada red blood cells, dan ada yang lain gitu ya. Nah di sini kita bisa lihat kalau misalnya genes yang untuk misalnya muscle contraction itu hanya on jika di muscle saja, tapi tidak di pankreas dan di darah gitu kan. Kalau untuk pembuatan glukagon itu diproduksi oleh alpha pankreas gitu ya, untuk metabolisme glukosa. Jadi dia onnya hanya di alpha pankreas dan tidak yang lain. Sedangkan insulin itu akan on di misalnya beta sel pankreas dan tidak di alpha cells, padahal dia sama-sama sel pankreas gitu kan. Berarti kan sel spesifik ya di situ genesnya. Hemoglobin juga onnya hanya di red blood cells, tidak di white blood cells. Tapi kita lihat untuk enzim-enzim atau protein-protein yang terlibat dalam proses glikolisis. Glikolisis itu apa berarti? Pemecahan glukosa. Ya, gitu ya, glukosa untuk apa? Energi Nanti ke siklus Krebs dan lain sebagainya itu ya. Dia membutuhkan untuk pembentukan ATP gitu ya. Dia ada di semuanya. Karena setiap sel pasti butuh pabrik energi kan, pasti butuh energi tadi, sehingga dia harus ada, sehingga genes untuk glikolisis on di semua sel gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang menyebabkan pengaturan itu tuh begitu spesifiknya, begitu rumit gitu ya? Padahal itu di dalam satu tubuh gitu berbeda-beda. Nah, itu ada protein-protein yang terlibat dalam proses regulasi dari transkripsi, namanya transcription regulatory protein. Nanti protein-protein regulator ini akan berikatan sama region khusus di DNA, gitu ya, specific sequence in DNA. Dan biasanya regulatory protein yang ada di sistem eukariotik itu sistemnya adalah CIS regulatory. Maksudnya CIS apa? Itu dia dekat sama target regulasinya gitu. Misalnya kita mau regulasi gen-gen yang ada di kromosom nomor 8, maka regulatory proteinnya juga ada biasanya di kromosom 8 juga, bukan di kromosom 17 misalnya gitu. Ada di yang sama kromosomnya atau di area yang berdekatan. Ya. Dan kalau misalnya sudah berikatan antara regulatory protein itu dengan daerah gen yang akan diatur, dia akan mempengaruhi gen apa yang akan ditranskripsi dan juga at what speed, jadi kecepatannya seberapa gitu untuk mentranskripsi gen tertentu tersebut. Ya, jadi jelas eukariotik itu semakin kompleks sehingga regulasinya akan jadi berlipat gitu ya, lebih kompleks juga. Karena eukariotik selain punya DNA tadi DNA, dia ada yang namanya kromatin ya. Kromatin itu berarti apa? Nanti kita lihat strukturnya. Dan juga dia letaknya DNA itu ada di dalam nukleus gitu ya, kompartemen yang berbeda. Kalau prokariotik cuma satu kompartemen aja. Sehingga ketika eukariotik itu membutuhkan regulasi ekspresi gene, ground state dari most of eukaryotic genes adalah off gitu. Kalau kita nggak butuh, kita nggak usah produksi gitu ya, off gitu. Tapi kalau di prokaryotik, ground state-nya adalah on. Kalau misalnya nggak butuh, baru di off-kan gitu. Karena apa? Biasanya genom dari prokaryotik juga lebih simpel gitu. Dia akan membutuhkan, dia efisien gitu ya, karena kan juga tidak besar. Jadi dia efisien, yang dibutuhkan ya itulah yang tersedia kodenya gitu. Dia hanya bisa menghasilkan yang tersedia kodenya. Nah, di sini kita juga perlu mengenal adanya perbedaan dari jenis genes. Ada genes yang namanya housekeeping genes. Itu tadi yang on bisa setiap saat dan dimanapun dia akan terekspresi gitu. Contohnya apa? Misalnya contohnya beta aktin, alfa tubulin, itu adalah gene-gene yang kalau misalnya terekspresi akan menghasilkan protein yang bisa menjaga integritas sel. Maksudnya apa? Memberi struktur di sel. Misalnya bentuknya bulat, bentuknya agak pipih, itu ada penyokongnya kan, ada kerangkanya kan. Nah itu harus ada di setiap sel. Jadi dinamakan housekeeping genes yang ada
ada terus gitu. Constitutive expression, ya ada terus dalam berbagai kondisi kecuali selnya rusak gitu ya. Kemudian ada regulated genes. Regulated genes berarti genes yang terekspresi kalau sudah ada pengaturan gitu. Ya, ada inducible. Kalau misalnya bisa dinyalakan kalau ada sinyal untuk terekspresi gitu, dia akan ada. Kalau enggak ya nanti dia bisa di-repress. Ya. Nah ini tadi kalau di eukaryotik itu tadi regulasinya kompleks ya, karena dia layersnya juga banyak gitu. Ini ada sinyal dari luar misalnya, sinyal dari luar. Nanti ini akan kita pelajari bersama-sama bagaimana pengaturannya. Yang pertama, kalau ada sinyal dari luar untuk melakukan proses regulasi ekspresi ya, DNA itu kan di dalam tubuh tidak hanya di dalam, kita tahu DNA ada di dalam nukleus gitu ya, tapi kan tidak hanya bentuk helaian aja kan, dia di dalam nukleus pun akan dibungkus oleh struktur kromatin gitu ya. Struktur kromatin ini, sehingga ketika kita ingin meregulasi ekspresi dari gene, kita harus memodifikasi kromatinnya, bungkusnya harus dimodifikasi dulu, dibuka dulu gitu kan. Kalau dalam kondisi terbungkus seperti ini, nah ini kan akan sulit. Tadi protein-protein yang tadi sudah kita pelajari ya, ada RNA polimerase, ada kemudian apalagi untuk transkripsi, translasi, ada tRNA dan lain sebagainya, itu kan besar-besar ya. Kalau misalnya posisinya terbungkus gini, kan dia tidak bisa menemukan binding site-nya gitu kan. Dia harus dibuka dulu bungkus kromatinnya. Maka adanya regulasi dalam chromatin modification. Ketika sudah available, dia sudah tidak terbungkus lagi ya, dia relax gitu posisinya, terbuka, maka dia akan available untuk diserang sama berbagai macam protein yang terlibat dalam proses transkripsi translasi. Dia bisa didudukin oleh protein-protein tersebut sehingga dia bisa memulai proses ekspresinya. Nah, kalaupun sudah terlibat berhasil nih untuk ditranskripsi jadi RNA, nanti ada proses RNA processing juga. Processing, tambahin cap, tambahin tail, kemudian harus ditransport lagi kan untuk menjadi transkripsi. Di antara proses itu nanti ada regulasinya gitu. Nah, kemudian sudah di sitoplasma pun maka bisa didegradasi. Kalau misalnya nanti keberadaannya banyak nih tapi kita proteinnya nggak butuh, maka ada proses regulasi untuk mendegrade mRNA ini. Sehingga ketika sel itu tuh memproduksi RNA, misalnya kita produksi RNA 1 juta, belum tentu protein yang diproduksi itu juga 1 juta gitu. Ya, simplified aja. Jadi kalau ada mRNA-nya itu tuh konsentrasinya berapa, belum tentu di konsentrasi yang sama protein itu bisa kita temukan gitu. Kalau misalnya kita analisis ya, nanti teman-teman akan belajar berbagai macam analisis ekspresi gene mungkin. Ada PCR juga kan ya, sudah PCR. Nanti ada qPCR untuk kemarin waktu biologi molekuler buat primer ya, desain primer kan. Desain primer untuk mRNA ekspresi ya. Ya Kak? Udah lupa. Ya intinya kalau misalnya kita itu mengukur tingkat mRNA, belum tentu itu akan sesuai dengan jumlah protein yang tersedia gitu. Padahal tadi yang menyebabkan phenotype itu protein atau mRNA? Protein gitu ya. Yang fungsional itu adalah proteinnya. Gak masalah mRNA-nya banyak banget di dalam tubuh, selama dia tidak tertranslasi jadi protein, maka tidak akan ada perubahan di tubuh gitu ya. Karena kuncinya adalah protein tadi. Setelah jadi protein, nah proteinnya itu kan polipeptida ya, dia juga masih perlu dimodifikasi gitu. Sehingga ketika modifikasinya ini tidak tepat, maka ya tidak fungsional. Modifikasi itu macam-macam, bisa di folding atau di polipeptida ya, jadinya dipotong, folding itu dilipat, harus ditransport. Nah, itu baru nanti dia akan fungsional sebagai protein. Kalau nggak dibutuhkan, baru ada proses juga yang namanya degradasi. Untuk apa? Ya, untuk menstop keberadaan protein ini udah nggak dibutuhkan lagi, gitu ya, supaya tidak available di dalam tubuh, gitu. Nah, banyak kan? Ada setidaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
setidaknya. Nah, ini jadi layersnya untuk regulation of gene expression si eukaryotik tuh banyak banget gitu ya. Kalau tadi kita cuma belajar overall, Nggak ada kalau nggak sih misalnya di PPT? di regulation yang di eukaryotik ini banyak banget. Gimana? Nanti ini bisa dilihat satu persatu ya kalau di rumah. Ini nggak ada di ELO, sebenarnya belum ada PPT-nya di ELO, tapi mungkin nanti bisa saya update. Cuma sebenarnya nggak beda jauh kan sama yang sudah tersedia di ELO, Iya. ya nggak? Ya, sebenarnya materinya nggak beda jauh, cuma tak tambahin aja beberapa, saya tambahin beberapa gambar-gambar. Oke, siap ya, kita satu-satu mendalami proses ini ya. Oke, ini bentuk struktur dari gene di eukaryotik ya. Ada bedanya apa sama yang prokaryotik tadi? Ada exonitron, ada apa lagi? Folic A sequence di situ. Kemudian apa lagi? Ini kontrol elemen. Kontrol elemen tadi ada juga ya di operon ya, tapi tidak sekompleks ini. Kalau misalnya di operon kan kontrol elemennya dekat ya. Kalau di eukaryotik ada yang namanya distal control elements. Jadi kontrol elementsnya tuh jauh. Ini ceritanya di garis miring gini tuh karena dia itu tuh jauh gitu loh. Cuma buat kalau misalnya di ini ya di graf, kalau mainan grafik itu loh, kan kalau bar grafnya terlalu tinggi itu nanti dipetil gitu kan, dipotong. Jadi ada kayak garis dua kayak gini. Menggambarkan dia itu jauh banget dari ini gen targetnya. Nah, prosesnya kita sudah mengenal sekali ya. Ada intron exon splicing gitu supaya intronnya hilang, kemudian nanti ada capping dan penambahan polyedin. Nah, di sini struktur dari eukaryotik tadi dari kromatinnya ya DNA double helix itu nanti akan dibungkus oleh suatu protein struktur yang namanya histon. Histonnya ada 8, jadi disebut histon octamer. Ya, dan dia menggulung DNA sehingga membentuk suatu struktur namanya nukleosom. Jadi nukleosom ini terdiri dari histon octamer sama DNA digulung gitu ya. Setelah itu gulungan ini akan membentuk, karena gulungannya banyak ya, membentuk struktur kromatin. Kromatin dia akan menjadi satu, membuat loop sehingga dia membentuk kromosom yang kita lihat kalau misalnya proses metafase gitu, itu seperti ini gitu ya gambarannya kromosom. Oke, jadi ini pack banget ya. Sebenarnya pack atau penuh oleh protein-protein lain untuk struktural. Makanya ketika mau memulai proses gen ekspresi ini dibalik dari kromosom harus di dilus dulu menjadi kromatin loop dan menjadi kromatin buka nukleosom ini tadi. Histonnya berarti kan harus terlepas ya dari sini, kemudian baru jadi DNA double helix yang bisa aksesibel ke protein-protein yang terlibat dalam proses transkripsi dan translasi. Ya. Nah, gimana caranya tadi menentukan apakah dia itu tuh dalam kondisi compact atau dalam kondisi yang loose adalah dengan cara modifikasi histone. Salah satunya. Modifikasi histone ini, histone itu kan adalah protein ya. Protein itu kan berarti punya gugus amino sama gugus apa? Karbosil gitu ya. Histone itu karena protein juga, dia bisa dimodifikasi dengan menambahkan gugus-gugus fungsi tertentu. Ada penambahan gugus fungsi metil, namanya methylation prosesnya. Menambahkan gugus fungsi fosfo di histonnya itu, jadi phosphorylation, acetylation, ubiquitination, sumoylation, dan so on gitu ya. Dengan adanya covalent modification ini, dia akan menentukan apakah kromatinnya dalam kondisi yang kondens atau yang loose gitu. Nah, kita akan lihat satu-satu. Kromatin yang kondens, yang tadi ya terpintal, terbungkus, itu kita kenal dengan nama heterokromatin. Ya, kondisi ketika kromatinnya itu tuh terpintal seperti ini.
Biasanya kalau misalnya dia kondens, maka proses transkripsi atau regulasi ekspresi akan off. Dia tidak aksesibel, off, nggak bisa diekspresikan. Lain sebaliknya, kalau misalnya dia loose ya, tidak dalam bentuk heterokromatin, maka dia aksesibel dan proses transkripsinya on. Nah, di sini ada proses chromatin modification, yaitu histone acetylation atau deacetylation, jadi penambahan asetil atau penghilangan asetil dari histone, methylation ya atau demethylation, gitu, dan lain sebagainya. Ada ketika dia itu ingin memodifikasi ya, menambahkan gugus fungsi, maka yang diperlukan adalah suatu enzim, gitu ya. Enzimnya untuk memindahkan gugus fungsi ke protein tadi, ke protein histone. Ada 2 setidaknya, yaitu histone acetyltransferase atau HAT ini, HAT, histone acetyltransferase, untuk mengasetilasi lisin tertentu di histone gitu. Dan yang kedua adalah histone deacetilase atau HDAX, yaitu untuk hilangkan asetil dari histone sehingga apa? Sehingga kromatinnya jadi inaktif. Kalau tadi asetilasi, dia akan kemudian kromatinnya menjadi transcriptionally aktif. Ini ya, gambar yang ini nih. Ini ya, close chromatin tadi namanya apa? Heterokromatin. Biasanya dia dimodifikasi dengan yang merah ini. Merah itu adalah metil. Penambahan gugus metil akan membuat kromosomnya dalam kondisi heterokromatin. Jadi dia on atau off? Off. Sehingga kalau misalnya histone-nya itu sebaliknya ditambahin gugus asetil dengan enzim apa tadi? Acetyltransferase, ya, dia akan menjadi lebih open kromatinnya, sehingga transcriptionally lebih aktif. Oke. Kalau misalnya asetilnya ini dihilangkan dengan suatu enzim yang dikenal dengan nama histone deacetylase, maka dia akan lebih inaktif lagi, gitu ya. Hentikan. Ini tambahin. Nah, DNA methylation ini yang tadi, ini juga suatu proses yang penting gitu, penambahan metil. Ini biasanya, ini ya, penambahan metil itu ditambahkan di sitosin. Ini gambarnya, metil itu biasanya metilasi dari sitosin. Dan ada suatu region di dalam genom kita, biasanya di area promoter dari eukariotik gitu, ada yang namanya CPG island, CPG island. CPG island itu apa? Itu adalah area di mana dia itu tuh banyak repeats C dan G, CG gitu. Itu untuk apa? Untuk mengatur proses regulasi ekspresi. Soalnya di sini nggak ada gambarnya ya, tapi gini. Nih misalnya ini gen kita, kemudian ada promoter gitu ya. Promoter tadi tempat mulainya inisiasi transkripsi ya. Biasanya beberapa sequence dari promoter ini akan ada CPG island. CPG island itu CG gitu. Nah ini tuh apa? Ini area regulasi. Karena apa? Tadi kalau kita tahu C itu bisa dimetilasi, ya kan? Nih, C ini bisa dimetilasi. Ketika dimetilasi, area ini akan lebih tergulung histone-nya. Kromatinnya akan lebih kompak di sini, sehingga promoter di sini itu nanti dia tidak aksesibel ke misalnya RNA polimerase. RNA pol itu tuh kan nggak bisa nempel di area promoter yang histone-nya itu tergulung gitu, menggulung lebih ketat karena ada proses metilasi ini. Ini namanya CPG island. Dia area dari regulasi di dekat promoter yang seringkali dimodifikasi dengan cara metilasi. Kalau misalnya mau membuka area promoter ini, biasanya metil ini harus dihilangkan. Gitu. Kalau kayak gini, nanti dia bisa lebih on area promoternya. Oke? Oke, kemudian setelah tadi kita mempelajari strukturnya ya, ada modifikasi strukturnya. Ini
ada kalau misalnya sudah berhasil ditranskripsi, ada berhasil untuk menginisiasi transkripsi ya, ada control of transcription. Nah, ini yang dibutuhkan untuk kontrol transkripsi adalah yang pertama adanya kontrol elemen atau DNA sequence tempat ya tadi ya saya ngomongnya tempat duduk ya, tempat DNA sequence tempat di mana dia bisa diduduki oleh enhancer atau silencer protein gitu. Ya, yang kedua membutuhkan protein yang namanya protein transcription factors ya, protein untuk mendukung proses transkripsi. Oke, dan yang ketiga dia butuh ada kontrol genes yang lainnya selain yang dua itu. Nah ini yang pertama ya, kita ngomongin tentang transcription factors. Tadi adalah protein yang mengatur regulasi ekspresi gen. Transcription factors ini itu ada dua jenis, yaitu yang general transcription factors dan yang kedua specific transcription factors. Kalau general transcription factors sesuai namanya, dia menginisiasi transkripsi yang menyebabkan adanya ikatan yang stabil antara RNA polimerase sama DNA. Biasanya dia butuhkan di semua gene, itu ada general transcription factor gitu. Kemarin udah sama Pak Adam udah ada ya gambarnya transkripsi memulai proses transkripsi? Udah pernah ya lihat gambar ini nggak? Ini ada RNA polimerase. Nah ini ada general faktor, ada misalnya TAFs ini, protein TAFs, TFI, TF2D. Ini selalu dibutuhkan di saat memulai transkripsi. Kompleks ini. Jadi dimanapun ada transkripsi, ada transcription factornya itu. Yang kedua ada specific transcription factors gitu. Ini transcription factors lain yang nggak ada tadi pada saat transkripsi, tapi dia dibutuhkan saat masa-masa tertentu. Kalau misalnya ada signal-signal tertentu, gitu ya. Misalnya pernah dengar MIG belum? MIG P53 pernah dengar belum? Nanti kita akan lihat ya. Oke. Nah, kalau misalnya dilihat lagi transcription factor itu punya dua sisi gitu. Yang sisi pertama adalah DNA binding domain, karena dia itu kan transcription factor itu protein yang bisa nempel di DNA ya. Itu kalau transcription factor itu misalnya ini motif tertentu ya, misalnya kode tertentu gitu, kode DNA ATC, TG, AC gitu ya. Misalnya ini motif ini misalnya aja. Ini si protein ini di sini punya juga yang komplement dengan ini, dengan kode spesifik dari gen tadi. Jadi dia bisa nempel ke sini. Jadi ini dinamakan DNA binding domain. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua ada activation domain di sisi lain dari DNA binding domain. Ya, misalnya di sini ada active site, activation domain. Buat apa? Buat nanti dia bisa nempel ke other transcription factor. Ini TF lain gitu. Gitu ya. Jadi punya dua sisi. Satu sisi bisa mengikat ke DNA, satu sisi bisa mengikat ke protein yang lain. Oke, gitu ya. Ini contoh dari protein dan juga DNA sequence yang motif gitu. Maksudnya bisa diikat oleh transcription factor. Misalnya SP1 itu dia tadi nempel ke binding site berupa GC rich box. Maksudnya kayak semacam CPG island ini ya. Ini CPG island ini bisa diinisiasi kalau misalnya dia tidak termetilasi diikat sama SP1. Nah, itu untuk memulai proses transkripsi. Itu transcription factor. Nah, terus kalau misalnya family of transcription factor itu biasanya dikenal sesuai dengan bentuk dari DNA binding motifsnya. Ada berbagai bentuk, ada zinc finger,
helix turn helix. Ini kalau misalnya dilihat, mungkin kita bisa lihat gambarnya ya. Nah ini bentuknya kayak gini loh. Misalnya ini adalah protein ya, protein transcription factor. Jadi ini ada DNA yang hijau dan kuning. Kemudian yang ungu ini protein. Ada zinc fingers gitu. Berarti dia ada molekul zinc yang harus berperan di situ. Ada bentuknya helix turn helix domains. Jadi nanti kalau misalnya berikatan dengan DNA dia membentuk seperti ini. Dan lain sebagainya. Ada immunoglobulin bonds, ada bentuknya barrels kalau misalnya dia nempel ke DNA, beta sheets dan lain sebagainya. Itu ya, keluarga dari transcription factors itu biasanya didetermine atau ditentukan dengan bentuk, bagaimana bentuk protein itu tuh berikatan sama DNA-nya. Oke, jelas ya? Nah, kemudian kontrol yang lain. Nah, selain tadi ada transcription factors, nih, iya, transcription factors yang nantinya akan berikatan di area promoter gitu. Ada juga activator protein. Activator protein ini nanti akan berikatan dengan area enhancer. Area enhancer ini bisa terletak jauh dari promoter yang ada, gitu. Jadi bisa tadi distal gitu ya, area yang jauh. Karena kenapa? DNA itu walaupun kelihatannya dari helix lurus-lurus aja, tapi dia bisa di-bend, bisa dibelok-belokkan. Untuk apa? Untuk mengontrol tadi. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya ada enhancer, ya, enhancer region, nanti dia bisa diduduki oleh activator. Dan ketika dia butuh untuk kemudian memulai proses transkripsi, dia bisa di-bending dan mensupport mRNA sintesis. Nah ini juga kayak gini bentuknya. Enhancer, promotornya di sini enhancernya jauh, tetapi ketika perlu untuk melakukan inisiasi transkripsi, DNA bisa di-binding, bisa didekatkan antara enhancer dengan yang bagian transkripsi dari promoter ini. Kayak gitu ya. Dan ini biasanya tissue specific manner. Nih, enhancer can act as a tissue specific manner gitu. Karena activatornya tadi, protein activator ini bisa jadi tidak berada di seluruh sel itu tuh sama gitu. Misalnya di sel tadi ya, sel pankreas alfa sama beta. Kenapa insulin nggak ada di alfa tapi cuma ada di beta? Bisa jadi karena activator dari ekspresi untuk insulin itu tidak ada di pankreas, sel pankreas alfa. Itu adanya di beta, sehingga transkripsinya cuma ditranskripsi di beta. Jadi intinya ketika untuk mengontrol transkripsi itu, ya, ini dissolutionnya itu maksudnya protein yang tersedia itu apa? Itu tuh sangat berbeda dari satu sel ke sel lain. Sehingga dari protein yang ada itu tadi akan menyebabkan juga proses ekspresi yang berbeda-beda di dalam sel. Oke, gitu ya. Oke. Jelas? Sekarang masih yang nomor 3 adalah RNA processing. Tadi setelah ditranskripsi harus diproses ya. Prosesnya bisa dalam bentuk splicing ya. Subsplicing ini juga ada macam-macam jenisnya. Di dalam sel itu bisa terjadi alternative splicing. Maksudnya apa? Di sini bisa dilihat. Ada primary RNA transcript 1 sampai 6 yaitu exon 1 yang kuning tuh misalnya exon, yang pink intron harus dibuang. Oke, dibuangnya yang mana aja? Itu bisa beda antara satu sel dan yang lain gitu. Nih, kalau misalnya caranya splicing itu yang diambil cuma 1, 3, 4 misalnya di sini. 1, 3, dan 4. Itu akan menjadi kalsitonin, sementara kalau misalnya diambil 1, 2, 3, 5, 6 itu kalau misalnya mature dia akan menjadi gen untuk CGRP. Jadi ini bisa beda-beda, antar sel bisa beda-beda gitu ya, tergantung kebutuhan. Selain itu bisa juga diedit RNA itu melalui enzymatic reaction. Dia bisa menambahkan, menghapus, atau mensubstitut basa-basa yang ada di RNA
yang sudah dikode tadi. Oke, kalau nggak dibutuhin maka mRNA-nya akan degrade gitu ya. Proses degradasi tadi ya intinya dicop gitu, potong oleh enzim-enzim yang macam-macam. Nah, ini mungkin cuma buat gambaran aja, tapi nggak perlu sampai kita detail tahu apa aja enzimnya, nggak apa-apa. Selain itu, ketika RNA-nya udah ready nih, nah proses translasi ini juga banyak sekali faktor yang mendukung atau menghambat gitu. Jadi bisa di blockage translation-nya kalau misalnya memang tidak dibutuhkan oleh tubuh untuk menjadikan mRNA itu jadi protein. Itu bisa ada sinyal-sinyal yang menyebabkan translasinya di stop gitu. Selain itu, kalaupun proteinnya sudah jadi, protein ini masih perlu diproses. Ada tadi saya sebut ada proses cleavage atau pemotongan. Nah, pemotongan itu untuk apa? Contohnya di insulin gitu, kasus insulin. Insulin itu ketika dia tertranslasi bentuknya masih disebut dengan pre-proinsulin. Dia ada gugus ini HSH ini sulfide gitu ya, gugus sulfida. Ada connecting sequence gitu, ada beta chain dan juga ada leader. Nanti ketika dia itu tuh sudah ditranslasi bentuknya kayak gini, tapi dia perlu diproses supaya menjadi insulin yang aktif. Dengan cara apa? Nah, pertama ada ikatan disulfide bridge di sini. Ikatan sulfidanya membentuk disulfide bridge. Kemudian harus masih itu namanya proinsulin, harus masih dipotong lagi pakai suatu enzim yang bisa menghapus ini connecting sequence-nya ini, sehingga membentuk insulin yang aktif yang bentuknya kayak gitu. Nah, panjang ya prosesnya. Selain itu ada yang namanya post translational modification. Ini beda-beda ini. Nih, macam-macam post translational modification, menambahkan gugus-gugus tertentu di protein. Ada namanya penambahan asid atau asam atau basa, hidrolisis, asetilasi, fosforilasi, prenilasi, glikosilasi dan lain sebagainya ya. Nah, dengan adanya modifikasi ini tidak hanya mempengaruhi aktif dan tidak aktifnya protein gitu, tapi juga mempengaruhi lokalisasi dari protein. Contohnya apa? Contohnya pada proses penambahan fosforilasi. Ada enzim yang namanya apa? Enzim kinase untuk mentransfer fosfor ke protein. Ada kalau misalnya sudah ini dari yang tidak terfosforilasi jadi terfosforilasi, ini akan menjadi bentuk yang aktif gitu ya. Kalau misalnya defosforilasi maka dia akan menjadi inaktif. Jadi ini bisa reverse gitu ya. Dari aktif ke inaktif, dari inaktif ke aktif, kemudian jadi inaktif lagi sesuai kebutuhan dari sel. Ya, contohnya apa? Dalam jalur persignalan JAK-STAT. STAT3 protein ini kalau misalnya dia tidak terfosforilasi oleh apa? Oleh enzim-enzim kinase, protein-protein kinase yang lain, dia tidak akan aktif gitu. Tapi ketika dia terfosforilasi, STAT3 ini bisa membentuk dimer. Berikatan berdua-duaan ini. Kemudian dia akan relokasi ke dalam nukleus gitu. Awalnya di sitoplasma, ketika fosforilasi dia akan ke nukleus sehingga dia bisa memulai regulasi ekspresi gene ya. Ini STAT3 ini salah satu contoh specific transcription factor yang tadi kita omongin. Nah, yang menerima sinyal dari luar sehingga STAT3-nya ini ketika terfosforilasi bisa memulai gene expression. Jelas ya? Oke, selain itu ada tadi modification yang lain adalah protein glycosylation. Ini adalah suatu modifikasi yang penting, salah satunya untuk apa? Localization of protein. Kan protein nggak semuanya dibutuhkan di sitoplasma, betul? Ada yang protein itu terletak di membran sel gitu. Di membran sel kayak ini tadi ya. Contohnya ini reseptor-reseptor protein itu tidak ada di sitoplasma tapi harus di embedded, harus diselipkan di membran sel. Dia butuh biasanya glikosilasi. Glikosilasi ini penambahan glikosil gitu ya, glikosil. Di mana ditambahkan? Tidak di sitoplasma, tapi dia butuh organel lain, misalnya endoplasmic reticulum. Gitu. Kemudian setelah dikasih glikosil,
masih perlu di folding misalnya. Tempat folding di mana? Di Golgi misalnya. Nah kayak gitu, jadi perlu diproses sebelum protein ini tuh bisa berfungsi gitu, bisa diletakkan di kompartemen yang tujuannya gitu ya. Kemudian ini juga ada enzim activity, juga bisa dikontrol dengan adanya substrate, bisa diinhibit atau diaktifasi gitu. Protein itu bisa berubah konformasinya kayak gitu kan dengan adanya substrate tadi. Berarti tadi kalau misalnya kita ngomongin lactopron sama triptofan tadi juga ini ya, ada kaitannya dengan enzim activity tadi. Kalau misalnya dia berikatan kemudian dia berubah konformasinya gitu kan. Nah ini kaitannya sama enzimatic activity yang bisa dikontrol. Kalau sudah enzim atau protein tadi bisa didegradasi. Degradasinya di mana? Salah satu metode degradasi protein dalam tubuh adalah melalui proteasomal degradation. Ini apa? Protein-protein yang sudah tidak dibutuhkan itu akan dikasih tag. Tagnya berupa apa? Ubiquitin. Ya, ubiquitination. Ya, tadi ada post translational modification juga kan, ubiquitination. Dia menambahkan ubiquitin. Ubiquitin ini kayak tag atau penanda bahwa protein ini bisa dibawa kemana? Ke proteasom gitu. Ke proteasom ini sehingga nanti ini tuh kayak gimana ya, bentuknya protein proteasom itu kayak apa ya? Kayak mungkin kayak blender gitu ya. Jadi bisa, tapi blender tapi yang dalam bawahnya bisa keluar gitu loh, bisa keluar. Juicer kali ya, kayak juicer mungkin. Jadi proteinnya masuk ke protein itu, didegradasi, di dalamnya dipotong-potong gitu, kemudian dia dikeluarkan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk degraded protein atau polipeptide itu tadi. Nah, kalau udah dalam bentuk polipeptide kan berarti dia tidak bisa berfungsi lagi toh. Ya, diapain kalau gitu? Peptidenya bisa di recycle lagi gitu. Di recycle dipakai lagi untuk membentuk protein yang lain. Gitu. Jelas ya? Banyak tapi bisa ya. Nah, udah kita summary. Berapa menit nggak apa ya? Tambah 2 menit kok. Summary-nya ini, kita sudah melalui perjalanan panjang ya, belajar tentang gene expression regulation yang ternyata kompleks ya, kompleks banyak gitu. Nggak hanya sekedar transkripsi dan translasi aja, tapi juga ada pengaturan di balik itu semua. Sehingga menjaga homeostasis ini penting banget buat tubuh untuk menjaga supaya kondisinya bisa fisiologis ya. Ini ya list dari yang kita pelajari hari ini, semoga bisa bermanfaat. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Nanti kalau ada pertanyaan bisa reach out saya secara individual juga boleh, gitu ya. Jadi itu aja dari saya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kalau misalnya ada salah mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.